Sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe bagian WA, Facebook, atau Instagram. Semoga channel ini bermanfaat. Oke, berjumpa lagi bersama saya, Solian Eskom, dalam pelajaran PKK untuk kelas 11 TKJ. Hari ini masih materi analisis peluang usaha dan produk komputer dan jaringan, di mana hari ini saya akan masuk ke bagian ketiga, yaitu manfaat analisis dan manajemen risiko, sumber peluang, daftar ide peluang usaha bidang komputer, dan sumber potensial usaha. Oke, mari kita ikuti materi berikut ini. Manfaat analisis peluang usaha dan manajemen risiko. Sebagai bahan evaluasi, yang pertama yaitu sebagai bahan evaluasi dan keputusan usaha. Berikutnya untuk peningkatan produktivitas dan keuntungan. Ketiga, memudahkan estimasi biaya. Jadi sebagai seorang usahawan atau wirausahawan, kita harus tahu bagaimana memanfaatkan analisis peluang usaha yang kita buat dan manajemen risiko yang kita buat kemarin. Gunanya lah untuk ini, ya sebagai bahan evaluasi tadi, apa yang perlu kita evaluasi, apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita hilangkan, apa yang perlu kita tambah dalam menjalani usaha kita itu kemarin. Lalu dengan adanya analisis peluang usaha, kita juga bisa meningkatkan produktivitas dan keuntungan. Tentunya kita bisa tahu produktivitas kita meningkat atau menurun karena kita ada analisis, ya. Kemudian memudahkan estimasi biaya. Biaya ini penting sekali dalam suatu usaha. Jadi setelah kita melakukan analisis dan manajemen risiko kemarin, kita dapat memudahkan estimasi biaya. Kira-kira untuk 1 tahun ke depan, estimasi biaya yang dibutuhkan berapa misalnya, seperti itu. Berikut adalah peluang usaha, di mana peluang usaha ini bisa bersumber dari diri sendiri, yaitu bersumber dari bakat kita, keahlian atau pengetahuan. Bakat ini misalnya kita dari kecil sudah berbakat, misalnya berdagang, ya mungkin sampai besar kita akan berdagang atau berwirausaha di bidang dagang atau jual beli, ya. Lalu ada keahlian, misalnya keahlian kita di bidang komputer, ya, kita mungkin membuat usaha sesuai dengan keahlian kita, misalnya servis komputer, ya. Lalu pengetahuan ini didapat dari mungkin belajar, ya, atau kuliah. Jadi setelah kamu selesai kuliah, dapat pengetahuan tentang sesuatu ilmu, ya kamu kembangkan dia menjadi sebuah peluang usaha. Berikut ada lingkungan. Lingkungan ini juga berpengaruh terhadap peluang usaha. Misalnya lingkungan kita hampir semuanya itu vegetarian. Jadi kita dapat membuat sebuah rumah makan vegetarian di sekitar lingkungan kita. Itu maksudnya. Lalu perubahan yang terjadi. Perubahan terjadi ini bisa bersifat global. Misalnya di masa pandemi ini, ya, perubahannya secara global, ya, seluruh dunia kena dampak COVID-19. Jadi salah satu peluang usahanya adalah para peneliti akan mencari atau membuat sebuah obat untuk mencegah COVID. Nah, itu. Lalu perubahan lingkungan, ya, termasuk yang saya jelaskan di lingkungan ini tadi. Ya, misalnya di lingkungan kita banyak orang bervegetarian. Nah, kita buatlah sebuah rumah makan yang vegetarian. Itu dia maksudnya. Lalu perubahan peraturan pemerintah ini juga akan mempengaruhi kepada peluang usaha. Misalnya pemerintah mempermudah proses pembuatan surat izin usaha, itu akan berpengaruh nanti terhadap pendirian usaha, ya. Mempermudah atau memperkecil pajak, jadi itu akan berpengaruh terhadap peluang usaha. Yang berikutnya perubahan musim. Nah, misalnya kalau musim hujan, kalau kamu jual es mungkin tidak laku, ya. Jadi kalau musim hujan bisa berjualan sesuatu yang bisa memanaskan badan, misalnya ya bakso atau makanan-makanan hangat, ya, gitu. Lalu perubahan gaya hidup ini juga berpengaruh terhadap peluang usaha. Contoh gaya hidup masyarakat sekarang. Kalau kita lihat gaya hidup, kita lihat dari cara berpakaian handphone misalnya. Sekarang handphone tidak ada yang memakai handphone Nokia lagi, jadi kita tidak bisa menjual HP Nokia. Jadi sesuaikan dengan gaya hidup masyarakat sekitar. Maka di sedelahnya ini paling tidak orang pakai Samsung atau smartphone, ya, Vivo atau Oppo. Jadi kita jual produk-produk itu sesuai dengan gaya masyarakat di sini. Jadi jangan jual Nokia lagi, jadi nggak laku. Oke, perubahan teknologi informasi ini juga berpengaruh terhadap peluang usaha. Ini biasanya saya mudahkan saja untuk kaitkan saja dengan penggunaan smartphone, ya. Jadi sekarang kalau kamu jual HP 4G, ya mungkin orang masih mau beli, ya. Tetapi kalau jual HP 3G mungkin dikasih saja nggak mau. Apatah lagi sekarang sudah ada teknologi, ya, 5G, ya. Jadi teknologi ini sangat berpengaruh terhadap peluang usaha kita. Jadi sesuaikan
teknologi yang sekarang dan yang akan kamu jual misalnya. Oke, sumber peluang usaha berikutnya adalah konsumen. Nah, kita perhatikan, kira-kira kalau kita membuat suatu usaha, kita perhatikan konsumen yang ada di sekitar kita, ya. Jangan konsumennya itu kelas menengah, tapi yang kamu jual produk-produk kelas atas, tidak ada yang beli, ya. Lalu gagasan orang lain, mungkin saja ketika kita membuat membuat suatu usaha, kita mencari ide dari orang lain. Nah, ya, jadi dari orang lain bisa kita kembangkan sebuah peluang usaha. Kemudian ada informasi yang kita peroleh. Nah, dari informasi juga kita bisa membuat sebuah peluang usaha. Oke, berikut merupakan ide atau daftar peluang di bidang komputer. Yang pertama, bisnis jual beli komputer atau laptop, ya, sesuai dengan kompetensi kita, TKJ. Lalu usaha servis laptop, ya. Ini mungkin jual beli, dia tidak melakukan servis, tetapi di sini dia melakukan servis, ya. Kemudian bisnis penyedia layanan internet seperti warnet mungkin, ya, ISP, ya, provider mini, ya, jual bandwidth. Nah, ini dia masuk sini. Kemudian membuka toko hardware komputer. Ini dia menjual hardwarenya, misalkan memori semua dijual. Hard disk, ya, penjualan semua dia. Dia bentuknya tidak dalam bentuk komputer tapi hardware yang terpisah-terpisah. Seperti itu. Oke, berikutnya ada sumber potensial peluang usaha. Yang dimasuk dalam ini adalah menciptakan suatu produk baru dan berbeda. Jadi kalau kita membuat sebuah usaha, usahakan produk tersebut memang produk baru dan berbeda dari yang sudah ada. Jadi kita bisa bersaing. Kemudian mengamati pintu peluang. Ya, kita amati peluang yang ada di sekitar kita ini. Lalu kita jadikan sebuah usaha. Kemudian melakukan analisis produk dan proses secara mendalam. Ini gunanya supaya nanti usaha yang kita lakukan dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Kemudian kita juga dapat melakukan penaksiran biaya awal. Jadi dalam sebuah usaha pasti ada biayanya. Jadi biaya awalnya itu berapa yang kita butuhkan, maka di sini perlu kita pelajarinya. Kemudian setelah berikutnya adalah memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi. Jadi kalau kita menjual sebuah produk, misalnya HP 4G, jadi kira-kira kalau HP 4G ini 5 tahun atau 2 tahun berikutnya, apa kira-kira risiko yang terjadi? Apakah orang masih menggunakan HP 4G atau sudah berpindah ke HP yang 5G atau 5G? Oke, demikian materi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.